kajian kita masih halaman 5 lanjutannya di kitab masjid, kitab hak masjid, ada tandanya halaman 5 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya, baris 18 di antara dua kurung, bahasa Arabnya di antara dua kurung, bainal qausain. Jadi kalau orang Arab ya, bacaan kita apa? Allati bainal qausain, bacaan yang ada di antara dua kurung. Allati bainal qausain, qiraatul yaum, bacaan kita hari ini allati bainal qausaini as-safha khamsah, safha khamisah ya, boleh khamsah, safha khamsah, atau di halaman al-khamisah yang kelima, halaman 5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ay sami'tu kalamahu li'anna az-zata la tusma'u innamal a'malu binniyat. Qala jamaahirul ulama'i lafzatu innama mawdu'atun lil hasri tasbutul mazkura wa tanfi ma siwa fataqdirul hadisi innal a'mala innama tuhsabu idza kana biniyatin wa la tuhsabu idza kana bighairi niyatin fala amala. Bacanya fala amala. Itu kalau orang-orang yang belajar ilmu nahwu, fala amala la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna amala ismu inna. Kalau ada la nafiyatun lil jinsi bacanya mesti begitu. Contohnya kalimat la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, nggak boleh dibaca kalau barisnya nggak begitu. Dulu kan Quran juga nggak ada barisnya, jangankan barisnya, Quran juga dulu waktu pertama dicatat, waktu turun, jangankan baris, titiknya nggak ada, titiknya juga tidak ada. Apa Rasul pernah perintahkan untuk ngasih titik? Tidak. Apa Rasul pernah nanti kalau saya meninggal Al-Quran dikasih baris dan titik? Tidak. Jadi jangan menganggap apa yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah. Kalau manfaat pakai. Jadi ya kalau nggak ada di zaman Nabi jangan dibilang bid'ah. Ada orang Arab pakai naik mobil. Apa ini? Ini musik. Nggak ada di zaman Nabi. Matikan. Oh, dimatiin sama sopir. Apa ini? Muqayyad. Mana ada muqayyad? Air kondisional asing, tidak ada di zaman Nabi, matiin. Masya Allah. Akhirnya sopirnya marah. Sekarang kamu turun dari mobil saya. Kenapa? Karena mobil nggak ada di zaman Nabi. Jadi saya apa? Naik kontak son. Jadi jangan juga dibilang begitu. Baik. Ini kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Ahmad Al-Hijazi Al-Fashani. Memang tidak ada barisnya. Kitab ini kitab bundut, tidak ada barisnya. Tidak ada barisnya. Maka yang bisa membaca kitab ini ya orang yang punya nahwu. Nah sekarang Ustaz kenapa kok jemaah dikasih kitab? Supaya dapat berkah. Dulu saya punya teman ngaji sama saya, sampai mati nggak bisa juga. Karena dia pensiunan BI. Jadi setelah pensiun BI ngaji sama saya, senang.
Karena dengan ilmu nahwu katanya Ustaz jadi bisa Quran, ngaji, beli kitab nahwu, kitab ini, sampai akhirnya meninggal nggak bisa. Tapi kitab itu masih ada di lemari buku teman saya. Maka sang cucu melihat kakek saya belajar nahwu sholat, dilihat sampai cucunya kepingin. Sekarang cucunya ada di Mesir, gara-gara dapat berkat tuh kakek punya kita. Nah, ini hadis lanjutan tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu sah atau tidak, diterima atau tidak, bisa menyebabkan orang yang beramal masuk surga atau tidak, itu tergantung niat. Setiap amal itu mendapatkan pahala sampai 1000 tahun, sampai 2000 tahun, sampai hitungan tahun yang tak terhingga, tergantung niat. Karena kita beruntung adanya syariat niat ini membuat kita menjadi orang yang kaya pahala. Karena niatul mukmin khairun min amali. Niat orang yang beriman itu bisa lebih baik dari amalnya. Ada orang, kalau saya nanti punya duit, saya mau ikut pembangunan masjid, bisa jadi dia tinggal, tapi belum ikut pembangunan masjid karena saat itu pembangunan masjidnya belum dilaksanakan. Pembangunan masjid dilaksanakan setelah dia meninggal dunia, tapi karena niatnya, maka dia mendapatkan pahala ngikut membangun masjid. Ini niat progres. Makanya nanti ini ada kisah menarik di sini. Niat kisah tentang malaikat yang dipanggil sama Allah, dan malaikat aja bingung. Jadi bukan cuma manusia yang bingung, malaikat juga bingung. Kenapa? Karena malaikat itu nggak punya ilmu kecuali yang diajarkan Allah kepadanya. Buktinya mana? La ilma lana illa ma dipanggil ya malaikati. Kata Rasulullah, kata Allah, uktubu lil abdi, catat pahala hambaku. Gitu ya. Kepada siapa? Kepada malaikat al-hafazah. Ada malaikat namanya al-hafazah. Siapa malaikat al-hafazah? Malaikat al-hafazah itu malaikat yang tugasnya hanya mencatat kebaikan-kebaikan kita. Jadi kalau kita beramal, catat. Terus kata dia, bagaimana saya bisa catat pahalanya? Nggak ada di catatan saya, dan saya juga nggak pernah catat. Kata Allah, catat pahalanya. Disebabkan apa? Disebabkan niat orang itu. Jadi niat ini pembahasan yang luar biasa. Apakah niat itu hanya Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad? La. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Disyariatkan kepada kamu agama, di antaranya adalah niat. Jadi niat ini bagian dari syariat Islam. Saya tanya, di agama lain dibahaskan masalahnya? Ayo coba perhatikan, saya pernah belajar juga ilmu perbandingan agama, bukan perbandingan mazhab. Saya belajar juga ilmu perbandingan agama, bukan lagi perbandingan mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jadi ilmu perbandingan agama. Di agama lain nggak diajarkan, nggak ada tuh tentang bab niat. Oh ya. Makanya firman-Nya adalah nanti ditemukan di sini, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah syariatkan kepada kamu ya, ajaran agama syariat seperti yang Allah wasiatkan juga, syariatkan juga kepada Nabi Nuh. Jadi di zaman Nabi Nuh itulah syariat pertama kali dilakukan. Di nabi-nabi sebelum Nabi Nuh tidak disyariatkan. Misalnya syariat tentang nikah, kapan mulai diberlakukan? Sejak zaman Nabi Nuh alaihis. Di zaman Nabi Adam ada syariat nikah boleh sama kakak beradik kan? Tapi di zaman Nabi Nuh baru ada syariat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab, perkataan Sayyidina Umar.
Kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, mendengar Rasul itu kan fisik. Apa maksudnya? Diterangkan di sini sami'tu kalamahu. Maksudnya saya mendengar Rasul, saya mendengar ucapannya. Saya mendengar Rasul itu kan tubuh, masa didengar? Maksudnya saya mendengar ucapannya. Kita juga sering ngomongnya salah, tapi maksudnya sampai. Ayo, mana contohnya? Di rumah kita lagi enak-enak nonton sama keluarga, listrik mati. Apa? Listrik apa? Kita di depan punya teman, saudara, namanya misalnya Ahmad. Punya rumah nggak? Punya. Begitu listrik kita mati, kita bilang, coba lihat, Pak Ahmad mati nggak? Coba bilang, si Ahmad mati juga nggak? Apa maksudnya itu? Rumah, Pak Ahmad mati nggak? Tapi sering kita gitu, ya Allah, listrik mati. Dia coba si Pak Ahmad mati nggak? Tapi kalau kita ngomong gitu sama keluarga ngerti nggak? Ya ngerti kan? Ngerti nggak? Pas listrik kita mati, coba Pak Ahmad mati juga nggak? Sian banget, gara-gara listrik kita mati, Pak Ahmad mati juga. Maksudnya rumahnya Pak Ahmad mati nggak listriknya gitu. Maksudnya sami'tu kalamahu li'anna zata, kan sesungguhnya zat itu fisik. La tusma'u, ya zat fisik badan nggak bisa didengar. Masa saya mendengar Rasulullah? Maksudnya bukan mendengar zatnya Nabi, bukan mendengar fisiknya Nabi, tapi mendengar perkataan Nabi. Itu maksudnya saya mendengar Rasulullah. Iya. Makanya ada sahabat, dia dengar juga Rasul. Saya mendengar Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat, yang satu namanya Sa'ad, yang satu namanya Abu Hurairah, yang satu namanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kemudian meninggal dunia di Cina, di Guangzhou. Di mana? Di Guangzhou, dikuburkan di sana di Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ada sahabat namanya Abi Hurairah. Terus dia bilang, saya melihat, kata siapa tuh? Kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din. Saya melihat Rasul itu melewati Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Rasul melewati Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama melihat, berarti melihat Rasulullah. Dan saya mendengar Rasulullah. Ya bukan mendengar badannya dong, berarti yang satu melihat badan, yang satu mendengar Rasul, berarti mendengar ucapannya. Saya melihat Rasulullah itu melewati Sa'ad bin Abi Waqqas wa huwa yatawadda. Saat Abi Waqqas sedang berwudu. Jadi Rasul jalan, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang wudu. Nabi tiba-tiba, "Ma hadas saraf?" Kenapa kamu berlebihan dalam berwudu? Artinya berlebihan menggunakan air. Rasul nggak suka berlebihan menggunakan air. Ayo, sering di keran masjid nih. Keran nyala, belum dipakai sudah dibuka. Terus kenapa kamu berlebihan menggunakan air dalam wudu? Hal fi wudu'i israfun ya Rasulullah. Apakah kalau kita lagi berwudu itu ada mubazir, ada israf, ada berlebih-lebihan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang bertakwa? Kata Rasul, ya. Wa in kunta fi nahrin jarin, meskipun kamu mengambil wudu di air yang mengalir, di sungai yang mengalir, tetap tidak boleh israf. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazzir itu yang berlebih-lebihan kepada syaitan. Jadi sejak dulu Rasul berarti sudah peduli dengan penggunaan air bersih, penggunaan air. Sekarang buktinya yang disampaikan Rasul kejadian, hampir setiap warga Jakarta sekarang sudah nggak mau lagi mengkonsumsi air yang bersumber dari tanah tempat tinggalnya sendiri. Hampir semua kita sekarang minum air isi galon, isi gitu, benar nggak? Mau nggak sekarang minum punya sendiri? Berarti apa yang disampaikan Nabi dari dulu benar. Hebat ya Rasul. Islam ini luas ajaran Ustaz ini. Iya. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya singkat nih, tapi panjang. Kan lanjutannya tuh wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha. Itu nanti.
kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, hadis ini dikatakan di sini innamal a'mal binniyat. Ini enaknya baca kita. Qala jamaahirul ulama. Mayoritas ulama berpendapat lafzatu innama. Hadis ini diawali dengan innama apa? Innamal a'malu binniyat. Nanti boleh dibaca innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Beda-beda. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Beda? Beda kan? Bayangkan kalau seorang penceramah nggak ngerti nahwu sharaf. Nanti orang yang tahu yang kayak guru kita, Mu'allim Kamal Yusuf, dengerin ceramahnya enak, orang senang, padahal baris-barisnya dia tahu, tapi kan dia orangnya diam, nggak mau kan. Mayoritas ulama mengatakan lafzatu innama, lafzatu innama, lafaz innama. Kenapa kok Nabi awali dengan innama? Itu mawdu'atun diletakkan, asalnya wadu'a, mawdu'atun diletakkan lil hasri, untuk membatasi. Jadi kalau seandainya kita baca ada kalimat yang diawali dengan innama, itu maksudnya dibatasi. Daripada ngomongnya panjang innama, sudah disingkat saja. Makanya orang bilang ada tuh hasri, innama ada tuh hasri. Innama itu alat untuk meringkas kalimat dari panjang innama. Beda dengan inna. Kalau innallaha, inna itu harfu tauqid, beda lagi. Beda dengan inna. Nah, di sini dikatakan tasbutul mazkur. Tujuannya itu, lafaz itu untuknya apa? Untuk menetapkan sesuatu yang disebutkan, buatan fi masiwa, dan menafikan, menghilangkan selainnya. Artinya kalau sekarang lagi bicara innamal a'mal binniyat, yang dibahas masalah niat. Innamal a'mal binniyat, tapi panjang sekali. Ada seorang sahabat, dua orang yang bersahabat. Yang satu 40 tahun ibadah, yang satu 40 tahun maksiat. Udah sahabatan, rumahnya kayak sekarang di apartemen, yang satu di atas, yang satu di bawah. Pak Guru, sahabatan yang di atas yang ahli ibadah, yang di bawah yang ahli maksiat. Maksiatnya berapa tahun? 40 tahun. Yang ibadah 40 tahun. Dua-duanya. Yang ibadah doanya gak tanggung-tanggung, karena dia ini doanya makbul. Biasa orang kalau sudah doa makbul, orang minta doa kabul, udah gak tanggung-tanggung mintanya, kepengen bisa lihat iblis. Iblis bisa lihat iblis sakti mandraguna. Iblis muncul bisa dilihat. Iblis begitu bisa dilihat, disangka yang melihat kan dia udah hebat kan, bisa lihat iblis. Iblis ternyata lebih hebat. Kesempatan nih, kapan lagi mumpung dia bisa lihat. Kata iblis, ente beruntung beribadah 40 tahun, nggak pernah berbuat dosa, padahal umur ente masih sisa 40 tahun. Dia bangga bisa lihat iblis, tapi iblis nyari kesempatan. Beruntung ente karena bisa melihat kan dia. Kata iblis, ente beribadah nggak pernah berbuat dosa 40 tahun, padahal umur masih ada sisa. Akhirnya timbul, umur masih 40 tahun, semalaman dugem aja juga masih keburu tobat. Masih ada berapa tahun kan? Akhirnya punya niat maksiat. Niat yang temannya di bawah dapat hidayah. Kalau teman saya 40 tahun ibadah, masa saya nggak ibadah juga? Punya niat mau beribadah, bagaimana caranya ibadah? Mau belajar sama temannya di atas. Yang di bawah maksiat punya niat baik, naik. Yang di atas punya niat buruk, turun. Ketemu berduaan, mati dua-duanya jatuh. Yang mana yang enak? Yang punya niat baik. Ini nanti dibahas. Jadi
Udah niat aja deh, yang baik, alhamdulillah. Jangan dapat duitnya mau kawin lagi, bahaya kan? Ente mau kawin lagi nggak apa-apa, hati-hati. Teman-teman saya itu banyak ya, kawin lagi Pak Ustaz, kalau bocor ketahuan paling panasnya 2 minggu. Kesemuanya anus gue kecil. Panasnya 2 minggu, kesono kosong. Ada yang lebih nggak dari 1 di sini? Maafin ya. Fataqdirul hadisi. Nah ini, jadi sebenarnya innamal a'malu binniyat itu kalimatnya lebih panjang lagi, makanya ada takdirnya. Jika ditakdirkan dimunculkan kalimat yang panjangnya. Ini yang disebut dengan, kalau bahasa Arab itu ada takdir. Laulan nahwa bila taqdirin lafahima al-himaru. Ilmu nahu ya, laulan nahwa bila ilmu nahu bila takdir, tidak menggunakan takdir, la fahimal himar, maka keledai pun akan ngerti bahasa Arab. Makanya sering tuh babul i'rabi cuma gitu, babul i'rabi kan pendek tuh, babun niyati, babul wudu'i, itu sebenarnya panjang kalau ditakdirkan. Babu khabarul mubtada'i mahzuf wa takdir haza bab, panjang kan? Jadi bahasa Arab itu simpel, pendek, ya, gak panjang-panjang. Takdirnya apa? Takdirnya fatakdirul hadisi innal a'mala innama tuhsabu idza kanat biniyyatin wa la tuhsabu idza kanat bighairi niyyah. Tuh takdirnya tuh panjang gak kalau ngomong gitu berarti. Apa artinya? Innal a'mala, sesungguhnya amal-amal kita itu ya, innama tuhsabu, sesungguhnya dihitung, dikasih pahala. Tuhsabu di majhul bacanya, hisab apa hisab? Hitung, ilmu hisab, ilmu menghitung. Jadi bahasa kita ini banyak dari bahasa Arab. Ilmu hisab itu namanya dalam bahasa itu disebut dengan proses transliterasi. Translate, bahasa apa translate? Inggris ya, transliterasi. Banyak tuh ruh, arwah, atau apa sih hisab ya. Sesungguhnya amal-amal itu dihisab, maksudnya dihitung, maksudnya dikasih pahala. Begitu. Tidak karena biniyah, jika amal-amal itu disertai dengan niat, makanya hati-hati. Wala tuhsabu, ini fi'lu madhi, fi'lu mudhari'un lil majhul. Wala tuhsabu, ini juga ada yang dibuang, ada yang tidak dimunculkan. Naibul fa'ilnya Allahu Akbar. Sebetulnya wala tuhsabul a'malu, panjang gak? Karena tuhsabu itu fi'lun mudhari'un lil majhul wa naibul fa'ili dhamirun mustaqilun jawazan taqdir hiya ya'udu ilal a'mal. Tadi innal a'mal, masyaallah panjang lagi. Dan sesungguhnya wala tuhsabu, dan amal itu tidak diberikan pahala iza kana, jika amal-amal itu kalau dimunculkan iza kanatil a'malu in kanatil, iza kanatil a'malu, jika amal-amal itu yang kita kerjakan bi ghairi niyatin, tanpa niat, enggak dikasih pahala. Fala amala, maka tidak ada amal, maksudnya maka tidak ada amal yang diterima, tidak ada amal yang sah illa bin niyyah, kecuali dilakukan dengan niat. Jadi pentingnya nih, saya kasih contoh. Saya waktu ngaji sama guru-guru saya, si bro, besok mau puasa, guru libur ya, ngajian kita libur, iya guru. Terus si bro nanti niatkan ya, ngaji seumur hidup. Saya ngaji di Kuningan, diserahkan saya ke Mu'alim Junaidi. Mu'alim Junaidi ini orang pribumi asli, orang situ, tapi yang ngaji itu para habaib, anak Al-Habib Abdurrahman As-Sakaf sampai Habib Umar terakhir ngaji sampai dia meninggal. Jadi betapa alimnya. Jadi banyak orang-orang kita yang alim. Saya
Syekh Yasin Al-Padani. Habib Umar yang kemarin datang itu ngambil hadis sama dia, bersanad ke dia. Syekh Yasin Al-Padani orang Padang. Di banyak orang, termasuk yang kita baca di sini kitabnya Syekh Nawawi Al-Madani, orang pribumi, alimnya luar biasa. Bahkan kitabnya menjadi rujukan referensi di Mesir. Orang kita orang Banten. Ya, kan ilmu itu kan kepada siapa saja diberikan. Jadi seperti itu, amal sah atau tidak tergantung niat. Bahkan amal itu bisa membawa seorang pelakunya ke dalam surga juga tergantung niat. Makanya untungnya tuh niat, meskipun kita gak kesampaian, tapi yang penting kita bukan hasad. Misalnya gini, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali hanya dalam dua hal. Hasad bermakna giftoh. Kepada siapa kita boleh iri? Iri kepada orang yang ibadah dengan ilmunya. Ya Allah, kalau saya punya ilmu kayak dia, saya kepengen ibadah kayak dia. Itu niatnya. Selama belum kesampaian, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan si pun. Yang kedua, ya Allah, itu orang punya harta, berinfak saya lihat dengan hartanya dipakai buat ibadah. Hujan-hujan habis cuci mobil dipakai juga. Saya kepingin tuh kalau punya kayak begitu, harta saya ajak ibadah, dapat pahala seperti orang yang ibadah dengan harta. Beda kalau hasadnya, hasad dengki. Ya Allah, harus tahun kerja. Ini nggak masuk akal. Udah orang punya mobil, punya ini udah boleh tuh. Udah merasakan dulu. Ya, yang penting itu ya Allah. Kan kita lihat zahirnya aja. Masalah hati kan urusan Tuhan. Itu orang ibadah ya. Ya Allah. Pengen lagi kalau nanti saya punya anak terus begitu. Kan sering tuh anak kita ajarin itu kan, kuliah tuh, kenapa nggak? Kuliah tuh. Makanya di Quran itu bicara masalah cerita, dongeng. Karena memang kita dari dulu senang dongeng, didongengin kita tuh. Tapi dongengnya bukan cerita-cerita bohong, ceritakan sama Allah. Dulu ada tuh begini, dulu tuh Zakaria tuh punya anak namanya Yahya, anak semata wayang, akhirnya jadi pemimpin. Dulu Hana dan Imran itu orang soleh dan solihah, minta anak laki, tapi nggak dikasih sama Allah. Tapi ternyata itu misteri. Misterinya kemudian terbukti setelah dia meninggal dunia. Anak yang dicita-citakan laki, dapatnya perempuan. Waktu ini sama itu Maryam, anaknya akhirnya dikasih nama Maryam. Gara-gara dikasih perempuan bukan laki, Maryam akhirnya melahirkan keturunan yang namanya Nabi Isa. Misteri, tapi misteri itu berakhir dengan histori yang manis, cerita yang manis. Ya kan? Histori itu sejarah. Misteri yang kita nggak tahu. Udah pokoknya lihat. Infaquluhu, maka perkataan Nabi innamal a'malu, apa artinya? Sesungguhnya amal-amal itu apa artinya? Ai asy-syar'iyyatul badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu itu yang muncul, yang timbul. Bisa juga diartikan as-sadiratu itu yang bersumber. Sesungguhnya syariat badaniyah, amalan-amalan di syariat gitu ya, baik aqwaluha, baik ucapan, wa af'aluha, perbuatan kita gitu, as-sadiratu yang muncul, yang timbul, minal mu'minin, daripada orang beriman ya. Jadi maksudnya hadis tadi maksudnya adalah amal-amal syariat kita yang muncul ya, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, semuanya itu bisa dapat niat, bisa dapat pahala sesuai dengan niat kita. Nah di sini dikatakan bin niyati gitu ya, jam'un niyat. Wa in kanat masdaron, meskipun isi masdar qosodo yang sebentar.
Wa in kana masdaron, meskipun kata niat itu isi masdar, asalnya kan nawa. Asalnya apa? Nawa. Kalau aku nawa itu soma Ramadan kayak begitu. Nawa itu soma ya. Wa in kana masdaron, meskipun niat itu adalah masdar, gitu ya. Niatnya itu adalah masdar. Yang kusida litanwi, yang qasdan disebut kusida, yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk membagi-bagi. Izil masdaru la yujma'u, karena isi masdar itu tidak bisa dibikin jamak illa bi'tibaril anwa'i, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan membuat macam-macam. Wa huna lamma qabalatil a'mala, di sini ketika membanding-bandingkan amal, wa kana kullu amalin lahu niyah, dan adalah setiap amal itu pasti memiliki niat, ya, memiliki niat, ya. Yang jumi'at, dikumpulkan bi'tibari amalil amilin, yang dikumpulkan sesuai dengan amal orang-orang yang beramal, wa maqasidin nawin, dan maksud-maksud orang yang berniat. Wa maknaha lughatan, apa artinya niat secara lughat? Saya niat, apa artinya niat? Menurut lughat, al-qasdu, maksudnya niat dalam lughat itu ya tujuan. Tapi menurut syar'an, apa artinya niat? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, arti niat itu tujuan. Tapi menurut syariat, arti niat itu adalah qasdu syai'i, ingin mengerjakan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi niat itu inginnya dalam hati dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau ada konsep kayak begini, berarti tidak tepat jika disebut niat puasa. Karena niat itu keinginan dalam hati dibarengi dengan perbuatan. Seperti apa? Niat sholat, Allahu Akbar, niatnya di mana? Di hati, sambil mengangkat, itulah niat. Jadi kalau disebut dengan niat puasa, betul atau tidak? Tidak, bukan niat puasa, tapi azam puasa. Nanti dibahas di sini. Karena niat itu berbarengan dengan perbuatan. Jadi ini namanya kesalahan yang sudah kaprah. Niat puasa, niat itu menyengaja sesuatu, gitu ya, dalam hati yang berbarengan dengan perbuatan. Mana contohnya? Niat sholat, niat itu termasuk rukun sholat bukan? Iya, min arkanis sholat, termasuk niat sholat, termasuk rukun sholat adalah niat. Ditanya sekarang, niat itu di dalam hati atau bukan? Iya, dibarengi dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Angkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangannya sunnah, Allahu Akbarnya wajib atau rukun. Niatnya di mana? Jadi bareng enggak? Jadi kalau puasa itu niat puasa bukan jadi karena kan niatnya tidak diangkat sebelum sholat. Itu namanya azan. Ini cuma perbedaan aja gitu maksudnya. Nah, makanya di sini dikatakan fa'in taroho, ini jika perbuatannya, amalnya ditunda, menunda amalnya, maka sumia dinamakan azman, azam. Kalau kepingin mengerjakan sesuatu tapi niat puasa esok hari, bareng nggak? Esok, jadi namanya niat bukan azam. Tapi kenapa kalau kita bilang niat puasa udah kapan? Tuh, jadi dengan definisi niat salah nggak tadi? Salah. Tapi itu salah yang udah dianggap cincang. Bisa ngomong Ustaz, ayo niat puasa. Makanya banyak yang nggak mau bilang niat puasa. Wa'inkan ilmu anasnya. Tapi pakai niat juga, nawa itu pakai nawa itu sobat gitu kan. Ya, jadi bukan niat, itu namanya apa? Azab. Ya. Jadi banyak nih yang udah kebiasaan sih ya.
banyak yang sudah punya udah berdarah daging. Darah daging, Mas. Nah, Darah daging. kalau yang nggak bagus mestinya hilang, ya. Lidi ditancepin bawang sama cabai, takut hujan. Ya kan, kan itu udah gak bagus, udah hilang. Itu harus begitu terus hilang. Ya, insyaallah. Wal kalamu ala ahkamiha mabsutun, berarti menjadi khabar, dan pembahasan ala ahkamiha tentang hukum-hukumnya mabsutun itu panjang lebar dibahas fi kutubil fiqhi, di kutub asalnya kitab. Kalau kitab satu, kitabun kitabani kutubun, kitabun kitabani kutubun. Nah, pembahasan tentang hukum-hukumnya mabsutun itu dibahas panjang lebar, dihamparkan panjang lebar. Di mana itu? Fi kutubil fiqhi, di kitab-kitab fikih. Jadi kalau kepingin nanti lebih dalam, ini kan bukan kitab fikih, ini kitab hadis. Ini kitab kita ini berisi tentang 40 hadis. Sebenarnya ini syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Sebab orang yang hafal 40 hadis kemudian diamalkan, itu insya Allah dijamin masuk surga. Tapi di kitab ini bukan hanya 40 hadis, dibahas syarahnya, dalilnya, hadis yang berkaitan, yang memiliki kaitan-kaitan. Jadi panjang lebar di sini. Jadi nanti kita makin tahu tentang hadis. Jadi jangan nanti belajar satu hadis, tiba-tiba itu yang ditemukan, padahal kitabnya itu paling sedikit aja kita mesti baca 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Ini baru baca satu aja kitab, bahkan belum tuntas, baru ketemu bid'ah, semua dari bidang kita. Jadi lama-lama saya curiga sama orang kayak begini. Jangan-jangan dia ingin memang memecah belah kita Indonesia supaya kita nggak tenang, betul nggak? Yang tahlil diacak-acak, bid'ah, dolar, masuk neraka. Iya, jadi kelihatannya ingin membuat kita jadi nggak tenang gitu. Jadi malah saya curiga, karena banyak orang yang ingin menghancurkan Islam sejak dulu. Iya, caranya itu macam-macam. Caranya macam-macam. Apa dianggap bahwa orang di luar Islam itu nggak belajar agama? Senang kalau belajar, ingat nggak? Van der Vlas, bahkan dia bisa bahasa Arab. Ya, buat apa tujuannya? Buat hancurkan Aceh. Jadi hati-hati juga, kita ini begitu juga sekarang. Jangan heran kalau ada Panji Gumelang, bikin macam-macam gitu, bingung duit dari mana dia nih? Si Bro Malaysia aja nggak punya duit sampai banyak begitu, dia punya dari mana ya? Harapin dari masjid, apa tuh? Paling seminggu sekali. Tapi alhamdulillah, ya kan kita berkah bisa sampaikan ilmu agama ini. Itu jadi amal saya nanti. Kalau saya nggak gitu, malah saya dosa sama bapak saya dosa sama masjid kakek saya dosa sama engkong saya. Yang memang dia pada ulama, bahkan dulu kakek saya, santri-santrinya itu dikasih makan nggak bayar. Iya, yang ceritanya sekarang kiai yang udah jadi. Jadi nenek saya itu kalau pada ngaji itu dimasakin nasi ulam pagi, bubur, pokoknya nggak pernah bayaran. Tapi sekarang jadi ulama semua. Masya Allah. Ya. Makanya semalam saya diundang di Cakung Tipal, ulama muda dari Maroko meninggal dunia. Ya, Mu'alim Kamal Yusuf juga datang. Di sananya Habib Bahar datang. Ini yang datang banyak. Untung saya doang yang ceramah gitu. Kalau datang udah banyak orang datang ya. Jadi kan begitu dipilih siapa sih si Bro? Ya dia mah keturunan ulama, dia aja suruh cerita tentang ulama. Saya cerita tentang ulama karena memang saya ngalamin. Nah, jadi pembahasan tentang fikih, tentang hukum hukumnya itu kalau pengen ngerti lagi di mana kita fikih, makanya disuruh ngaji, jangan berhenti. Jangan cuma ini terus. Jadi ketika punya ilmu, saya aja masih ngaji. Saya masih ngaji sampai sekarang sama guru saya. Saya kalau ke Mekah, ke Madinah tuh datangin lagi guru, ngaji lagi begitu, nasihatin lagi, baca kitab lagi begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masuk ya, kita kasih tanda dulu nih suara kita masjid nih. Sampai di mana tadi? Fi kutubul fikih ya. Iya, summa nanti.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسابق في هداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.